Mas? Dia belum selesai mandinya. Kok tumben sih lama banget? Ya udah deh, sambil nungguin aku browsing-browsing aja kali ya. Cari supplier telur, ayam. Kayaknya banyak yang murah deh di online. Wah lumayan nih murah. Lebih murah 3 kilo. Wow. Kok kurang wangi ya? Takutnya masih bau nih. Masih kurang wangi ya? Mas Dim lama banget. Padahal aku mau bilang nanti Mas Dim tidur di ranjang aja, jangan di sofa lagi. Kalau dia masih nggak mau deket-deket aku, di tengah taruh guling aja. Aku juga udah ngantuk banget. Sayang, aku udah siap. Lah, jadi kok malah tidur? Aku udah mandi loh. Terus, Dik, bangun dong. Dik, Diandra. Terus aku tidur di sofa lagi nih. Hah? Nggak boleh aku tidur di sebelah kamu. Udah mau kayak gulingnya di tengah gitu lagi. Dia aku udah wangi loh. Aku udah mandi 3 kali, aku udah keramas 5 kali, udah sikat gigi 10 kali, udah pakai mouthwash 5 kali, sisiran 3 kali. Bangun sebentar dong di. Masa aku nggak boleh sih tidur di sebelah kamu? Sofa lagi. Di bangun lah. Diandra. Udah jadi unboxing nih. Nasib. Ini namanya penyiksaan. Udah kerja seharian penuh kerja. Masih juga malam-malam kayak begini. Belum lagi manggangnya. Lama banget. Capek kamu masih juga disuruh. Tenang aja Bu, biar saya bantuin ya. Mas Raga, jangan bilang-bilang sama Ibu Rina. Barusan saya ngomel-ngomel. Aduh, saya capek soalnya sih, minta maaf. Nggak apa-apa Bu, saya juga kalau lagi capek suka ngomel kok. Sama ya. Kayak itu. Iya Bu, biar tetap bersih. Udah tahu ya timbangannya ya? Udah biasa Bu.
mah pro banget, jago banget. Bukannya jago, Bu. Mungkin karena dulu saya dari kecil suka bantuin Tante Rina bikin kue. Raga sayang, keponakannya tante tersayang. Ayo bangun, udah jam 4 pagi ini. Bangun sayang. Ayo bangun. Semangat. Udah bangun? Aku masih ngantuk, Tante. Dikit lagi ya tidurnya. Enggak pakai tidur lagi. Raga, denger tante. Anak yang udah nggak punya mama nggak boleh bangun siang. Harus bangun jam 4 pagi supaya kamu mandiri dan kuat. Oke? Nah, kalau badan kamu kuat, nanti kamu besar bisa jadi jagoan. Kalau kamu bisa jadi jagoan, kamu bisa balaskan dendam papa kamu. Terus kamu bisa merebut lagi semua milik kamu yang diambil sama orang jahat itu. Dan kamu bisa pukul orang jahat yang udah bikin papa kamu sakit seperti sekarang. Ya Gaya? Cepet. Iya, Tante. Oke, ayo Gak, bawa ke sini adonannya. Ayo cepet. Ayo masukin. Oke, taruh di sini. Oke, kita tunggu dingin baru kita bungkus. Dah. Ada aku sekolah dulu ya. Ya, dadah. Tante, kenapa aku nggak sekolah? Teman-teman aku sekolah. Kamu tahu kenapa kamu nggak sekolah? Hah? Karena papa kamu, tante, nggak punya uang untuk beli perlengkapan sekolah, untuk bayar biaya sekolah. Kamu kan tahu, untuk makan kita bertiga aja pas-pasan. Makanya tante selalu bilang sama kamu, kalau kamu nanti udah besar, kamu rebut lagi itu semua uang papa kamu. Supaya kamu sama papa kamu bisa kaya raya lagi seperti dulu. Ya? Makanya saya jadi kebiasaan bikin kue. Tangan ini kalau berhenti bikin kue, saya jadi nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa beli alat tulis. Jadi ya mau nggak mau saya harus ikutin apa yang Tante Rina mau. Berarti Mas Raga dari kecil udah dieksploitasi sama tantenya ya? Ya, tante saya emang kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Dia sekarang adalah satu-satunya keluarga yang saya punya, selain papa. Kalau ibu sendiri, ada yang mau diceritain ke saya? Kayaknya kalau saya lihat-lihat nih ya Bu, ibu tuh cantik. Terus kelihatannya kayak yang berkelas. Tapi kok mau sih kerja sama tante saya di sini jadi ART? Mas Raga kalau cerita ibu mah panjang banget, terus menjengkelkan. Sejak dari dulu, saya tuh nggak cocok jadi orang miskin. Karena saya punya selera yang tinggi sekali. Tapi ibu dibuang sama suami ibu yang nggak tahu diri itu. Saat ibu terpuruk, saat ibu kehilangan. Ya gara-gara siapa? Gara-gara anak tirinya. Dikompor-komporin dia sama anak tirinya itu. Gak tahu diri anak tiri itu. Padahal dari kecil ibu yang merawat dia sampai besar. Mentang-mentang dia pikir dia nikah sama orang kaya, jadi dia sombong. Tahu nggak? Mantan suaminya itu narapidana. Lah, suami kayak gitu aja disombong-sombongin. Mantu ibu mantan napi. Aku tahu Dimitri pernah di penjara, tapi infonya nggak detail. Aku jadi pengen tahu lebih banyak soal itu. Bu, kalau saya boleh tahu, emang mantu ibu itu salah apa? Kok bisa sampai di penjara gitu sih, Bu? Dia di penjara gara-gara dia tuh nabrak orang sampai mati orangnya. Terus tahu nggak? Sekarang dia nuduh ibu. Padahal kan dia udah jalanin hukumannya. Ngapain sih diungkit-ungkit lagi kan masalah itu? Buat apa coba? Akhirnya nasib sial deh. Ibu masuk penjara. Udah di penjara ditalak lagi. Itu bener-bener dasar mantu saya. Gak tahu diri. Gak pantas namanya.
Dimitri Aidan Wijaya. Pantasnya Dimitri Edan kurang ajar, nggak tahu diri, malu-maluin, nggak punya perasaan. Wijaya. Menyebalkan sekali. Tapi dipikir-pikir, syukurin juga dia. Waktu dia di penjara, dia juga kena siksaan. Katanya dia sampai trauma, kena mental. Biar tahu rasa pedihnya hidup di penjara. Maksud ibu tadi Dimitri, maaf, mantu ibu itu kena mental. Kena mentalnya itu gimana Bu? Trauma apa? Apa ya? Nggak tahu juga sih jelasnya. Cuman kan namanya juga ibu nguping. Dengernya ya sekelebat aja. Waktu anak tiri ibu datang ke rumah terus dia curhat sama ayahnya. Jujur, sebenarnya ya aku mengerti sekali kenapa Mas Dimitri sekarang jadi seperti ini. Ini semua karena apa yang udah dia alami pada saat dia di penjara, Ayah. Dia sangat menderita di sana. Bahkan traumanya sampai sekarang, Ayah. Mas Dimitri benar-benar menderita atas apa yang udah dia alami selama dia ada di penjara. Kasihan juga ya Bu. Tapi kalau saya boleh tahu nih Bu, itu traumanya tuh bentuknya tuh kayak gimana sih Bu? Mungkin lebih ke triggernya karena apa? Ketriggernya karena apa ya? Nggak tahu juga detailnya mah. Oke. Gimana-gimananya nggak paham Ibu. Ya ampun, kasihan Mas Dim lagi-lagi tidur di sofa. Padahal semalam kan dia capek banget. Lagian sekarang kan kita udah baikan. Dan aku juga udah memutuskan untuk kembali percaya penuh sama dia. Apa sebaiknya mulai malam ini aku minta dia tidur di kasur? Tapi gimana kalau nanti Mas Dim mikir macem-macem? Jangan-jangan nanti dia pikir aku yang udah gak sabar buat... Aduh, malu banget. Sumpah kalau sampai Mas Dim mikir kayak gitu, bisa-bisa nanti aku gak ada harga dirinya lagi sebagai perempuan di mata dia. Mas? Dia udah ngeliatin aku. Apa dia akan minta biar aku pindah keranjang aja? Semalam mungkin Diandra kecapean, makanya gak sempet ngajak aku pindah kali ya. Dan jangan-jangan dia mau ngajak pagi ini. Bukannya ada pepatah, tak ada rotan akar pun jadi, tak ada malam, pagi pun mari.